Bapak ambil alih kebaktian ini dengan kuasa dari Roh Kudus, sehingga kebaktian berjalan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Kami serahkan semuanya, hati, jiwa, dan roh kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Terima kasih. Selamat pagi, shalom. Kita pada pagi hari ini dari dalam hari yang istimewa. Saya katakan hari yang istimewa karena apa yang ada di dalam firman Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat istimewa. Saudara-saudaraku, tadi pimpin pada pujian dari padusnya sudah mengatakan bahwa kabar baik itu harus dimasyurkan kemana-mana. Itu adalah perintah dan wasiat dari Tuhan Yesus Kristus pada akhir dari perjalanan hidupnya di dalam dunia ini, karena Tuhan itu ada dan selalu ada. Maka pada hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan. Kita akan mulai dengan membaca apa yang tertulis di dalam kitab firman Tuhan ini, kitab Injil. Kita buka dari Injil Lukas pasal ke-24, 3 ayat di sini dari 50 sampai dengan 53. 50, 51, 52, 3, 4 ya, 4 ayat. Nah, judul perikop adalah kenaikan dari Tuhan Yesus Kristus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Saudara-saudaraku, kisah ini, perikop ini dibaca mudah sekali. Bahkan anak-anak SD yang bisa membaca itu gampang sekali untuk membaca dan mengerti ya. Kalau cerita-cerita pada sekolah minggu juga dikatakan sering Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, kita sekarang mulai pelajari, tapi hati-hati jangan sampai hati kita ini berbelok dari hal-hal yang sering mengacaukan ini semuanya. Ayat 50, Yesus bersama murid, letaknya di mana? Di dekat Betania. Itu di bumi, saudara. Di bumi, masih di sini ya. Lah pada saat itu Tuhan Yesus itu mengangkat tangannya pada murid-muridnya. Ini kita renungkan dan kita bayangkan aja, memberkati mereka. Semua yang datang itu diberkati. Ayat 51 mulai naik. Dan ketika ia sedang memberkati, ia berpisah. Pisah itu berarti Tuhan itu mulai menjauh dari murid-muridnya. Jauhnya bukan lari loh ya, bukan jalan pelan-pelan ke belakang atau ke sana ke sini menjauh, tapi dia menjauhnya itu naik ke atas, terangkat. Jelas di sini ada kata terangkat. Terangkat itu berarti dari bawah diangkat naik ke atas. Saudara bayangkan ya, kita terangkat. Nah, ketika muridnya itu melihat itu, mereka langsung sujud. Murid-murid ini adalah orang-orang yang sangat-sangat sederhana ya. Ada yang nelayan, ada yang pungut cukai, ada juga orang yang mungkin pengangguran. Murid di situ cuma yang percaya pada Tuhan. Ketika mereka melihat kejadian Tuhan Yesus naik terangkat ke surga, mereka sujud menyembahnya. Kenapa?
Karena hal itu adalah sesuatu yang spektakuler yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Kalau zaman sekarang mungkin itu sulapan, gitu. David Copperfield bisa terbang, tapi pada waktu itu tidak ada. Nah, sehingga mereka sujud menyembah dan mereka sangat bersuka cita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu mengucapkan sesuatu yang pasti terjadi, akan terjadi pun itu pasti semuanya. Nah, sebelum Tuhan terangkat ke surga itu kan dia sudah memerintahkan, memberikan perintah abadi, jadikanlah semua muridku. Tadi di dalam lagu di Paris dikatakan masyhurkanlah namaku. Nyanyian dari Timothy tadi juga mengatakan Yesus adalah Raja, Yesus adalah pemenang, Yesus adalah Allah, Yesus Maha Kuasa. Nah, sekarang kita kembali ke tadi, ke arah kenaikan Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, di dalam sejarah gereja ini seringkali hal-hal yang bertentangan dengan kitab Injil ini muncul di dalam dunia. Kenapa itu terjadi? Karena satu hal, berita Injil atau gospel ini adalah sesuatu yang sebenarnya sangat-sangat sederhana. Itu adalah bukti yang nyata dan disaksikan oleh murid-murid Yesus, sangat sederhana, bahwa Yesus itu naik ke surga. Tetapi apakah sekarang demikian pada zaman sekarang ini? Saya pernah membuka itu ya, sekarang di medsos juga saya dengar dari cerita-cerita banyak ini, bahwa ada yang mengatakan kalau kenaikan Tuhan Yesus itu adalah halusinasi. Aduh, itu kalau tidak halusinasi itu adalah penglihatan atau sublimasi atau metafor. Metafor itu adalah satu perumpamaan yang merupakan suatu kiasan. Yesus itu naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dengan arti kata lain, cerita dan kejadian yang begitu gampangnya dicerna oleh anak kecil itu akan dibelokkan supaya apa? Supaya kita tidak lagi mempercayai semuanya itu. Dan itu sampai sekarang akan selalu terjadi. Jikalau kita tidak memelihara iman kita yang benar di dalam firman Tuhan, di dalam Injil, maka sebenarnya kita ini sudah dikalahkan oleh kuasa-kuasa yang lain. Saudara-saudaraku, di dalam kesempatan ini saya akan mencoba membawa kisah-kisah yang ada terjadi di dalam Injil ini. Saudara, Injil itu apa sih? Kenapa kok Injil itu perlu? Karena Tuhan Yesus di dalam Markus pasal yang pertama ayat yang ke-15, coba ditayangkan di situ. Markus pertama, Markus 1 ayat yang ke-15. Di sini adalah suatu kata-kata dari Tuhan sendiri yang tidak akan pernah dan tidak boleh kita lupakan. 1 ayat 15 ya, bunyinya seperti yang tertulis di situ. Kata ini adalah nyanyinya Tuhan sendiri. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Injil itu adalah, saudara tahu Injil itu apa sih? Gospel atau kabar baik itu adalah 4 kitab yang kita selalu pegang dan selalu pelajari. Di dalam arti yang sempit, Injil itu Matius, Markus, Yohanes, Lukas dan Yohanes itu 4. Tapi seluruh dari firman Tuhan ini juga bisa dikatakan Injil. Ada lagi yang menyiratkan demikian. Injil itu adalah kisah
dari segala sesuatu yang dialami, dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus semasa ada di bumi, dan juga termasuk dengan janji-janjinya, dan juga termasuk dengan segala yang dilakukannya atau yang dijanjikan tapi belum dilakukan tapi pasti terjadi. Itu Injil. Dan Injil itu sekarang ada di dalam tangan saudara, dan harusnya tetap ada di dalam hati. Jangan sampai kisah yang begitu sederhana, Yesus terangkat ke surga, itu pun akan dibelokkan oleh segala macam pelajaran yang lain. Kalau kita sampai terpisah dari kebenaran Injil, maka keselamatan itu tidak ada lagi di dalam kita. Loh, kok bisa? Bisa. Saudara yang tidak percaya dengan Yesus naik ke surga, ya bukan kita ya, di luar ya, tidak mungkin. Orang itu dulu sama sekarang kepadanya lain. Ya, ini orang-orang pinter zaman sekarang. Dunia ini ada yang namanya gravitasi atau daya tarik ke bumi. Jadi tidak mungkin kalau naik ke surga. Ada lagi pelajaran yang lebih rohani. Surga itu dimensinya lain. Ya, sampai ada buku dimensi keempat, dimensi kelima. Surga itu dimensinya lain. Yesus itu tidak terangkat, Yesus itu dipindahkan ke dimensi yang lain. Loh, kok murid-muridnya kok melihat dia terangkat ke surga? Kan di sini tertulis, ya jangan percaya itu kan kiasan, itu simbolisasi. Nah, mulai ya tambah pinter, orang tambah pinter, iya ya tidak mungkin. Berarti ini ajaran yang salah ya. Tuhan Yesus itu tidak terangkat ke surga. Tuhan Yesus itu raib itu hilang. Ya sudah, yang muridnya kalau lihat ke atas itu ketok-ketokan. Saudara-saudaraku, ini dari abad ke abad, yang aneh ya. Dari abad ke abad itu selalu ada orang yang mencoba membelokkan Injil. Kenapa? Karena Yesus sendiri mengatakan bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kalau saudara-saudara melepaskan diri dari kebenaran Injil, meskipun kita ini beribadah setiap hari pun, tidak usah setiap minggu, tapi tidak percaya kalau Tuhan Yesus naik ke surga, ya celaka lagi adalah apa? Karena Injil ini merupakan suatu rangkaian, tadi saya katakan rangkaian perjalanan dari Tuhan Yesus sejak mulai lahir sampai kepada kematian, sampai kepada kebangkitannya, sampai kepada kenaikannya. Kita flashback sebentar ya. Kita seringkali mendengar kita dibenarkan oleh iman. Iman itu adalah percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus, percaya kepada kebenaran Injil. Nah, yang dirangkum di dalam firman Tuhan itu dari kebenaran Injil adalah yang pertama adalah kelahiran Tuhan Yesus. Itu Natal. Itu juga dibelokkan, saudara. Kan diributkan kan beberapa tahun yang lalu, tanggalnya kok bisa tahu 25 Desember. Wes pokoknya mau diuntik ya. Kelahiran Tuhan. Saya malah punya teman seorang yang ya orang pandai ya, orang pinter zaman sekarang, mengatakan yo kelahiran Tuhan itu ya cuma dibuat sing agak-agak lain dari yang lain ya. Karena dia percaya kalau Tuhan Yesus itu nabi, tapi Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Jadi ya kalau dianggap Tuhan ya harus dibuat cerita yang lebih lain dari yang lain. Saudara tahu maksudnya. Kemudian ketika Yesus mati di kayu salib, ada yang mengajarkan apa? Tuhan Yesus tidak mati kok. Tuhan Yesus itu tidak mati, Tuhan Yesus itu langsung diangkat oleh Bapa. Yang disalibkan itu orang lain. Jadi pokoknya segala yang dilakukan Tuhan itu pelan demi pelan itu mau digeser, mau digoncang, mau dikeluarkan. Bahkan ketika Tuhan Yesus bangkit dari kubur,
Bahkan orang-orang Yahudi sendiri mengatakan apa? Yuk dikasih uang aja tukang jaganya, mengatakan bahwa murid-murid Tuhan Yesus mencuri mayatnya. Lah sekarang ketika sudah bangkit, sudah naik, waktu kenaikannya pun mulai digoncang. Supaya apa? Tujuannya satu. Saudara harus tahu ya, kenapa kok segala yang dilakukan Tuhan Yesus itu kok selalu digoncang? Karena yang musuh kita itu tahu, kalau saudara-saudara tidak lagi mempercayai kebenaran Injil yang benar-benar nyata dan mudah, kabar baik yang sungguh-sungguh luar biasa indah, itu berarti saudara sudah dikalahkan. Saudara sudah keluar dari kebenaran Injil. Nah, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, suatu dikatakan oleh orang-orang itu halusinasi, itu suatu simbol-simbol, dan itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi, dan itu dikatakan tidak usah dibahas ya. Yang paling sering dikatakan sekarang untuk orang modern ini apa? Kalau yang ajaib-ajaib, yang supranatural yang dikerjakan Tuhan itu tidak usah dibahas. Kita tidak memerlukan ini. Bahkan ada ajaran sesat yang mengatakan apa? Kalau saudara-saudara sudah percaya Tuhan Yesus kan, percaya Tuhan Yesus, ya sudah. Tuhan Yesus itu juru selamat cukup. Tapi cerita atau kebenaran Injil saudara tidak mempercayai atau meragukannya, itu kita lepas dari Injil. Saudara-saudaraku, kitab Wahyu yang sering kita baca, saudara tahu bahwa siapa yang mengurangi atau siapa yang menambahi firman Tuhan ini, itu lepas dari tangan Tuhan. Jadi hati-hati, karena zaman sekarang ini ada orang yang mengatakan Yesus Tuhan, Yesus juru selamat. Tapi kalau Yesus naik ke surga itu ajaib, mengatakan itu dongeng, itu cerita. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak diperkenankan dan tidak diizinkan Tuhan untuk tidak mempercayai hal tersebut. Ketika sahabat Yesus yang namanya Lazarus itu meninggal, saudara-saudaranya akan mencari Tuhan Yesus. Tuhan dicari, Tuhannya tidak datang-datang. Di perjalanan dia juga malah berhenti, sehingga Lazarus sudah sekian hari di dalam kubur. Ini yang perlu kita pelajari. Pada waktu itu Maria, saudara dari Lazarus itu kan menjumpai Tuhan Yesus. Dan di dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25, Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Jelas ya? Siapa percaya kepadaku akan hidup walaupun ia sudah mati. Berarti kehidupan kekal yang setiap kali kita membaca janji iman tiap bulan di sini itu ada di dalam kita. Saudaraku, Maria pada waktu itu ayat yang ke-27 menjawab begini. Jawab Maria, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Maria percaya. Tapi ini kisah belum selesai ini. Percayanya sampai di mana itu belum selesai. Ketika Yesus langsung jalan terus mendekati kubur dari Lazarus, ya,
Di sini orang-orang di sekitar itu berkata demikian. Ayat yang ke-37. Ini lanjutan dari kisah tadi. Ini supaya kita mempelajari semua waktu itu bagaimana dan sekarang kita ini bagaimana. Ayat 37. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Loh, tadi Tuhan Yesus sudah mengatakan, barang siapa percaya kepadaku tidak akan mati. Saudara percaya kan? Tapi kadang-kadang kita masih takut mati ya. Nah ini bukan takut mati kalau ini orang Yahudi. Katanya percaya, tapi tanya lagi, bisa tidak dia yang bisa mencelikkan mata orang buta itu bisa hidupkan lagi tidak? Saudaraku, ayat yang ke-38 ini adalah hati Tuhan. Ini hati Tuhan ini. Kita jangan sampai seperti melakukan ini pada Tuhan. Ayat 38, maka maskulah pula, maskul itu susah, sedih. Maskulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Saudara tahu kenapa kok Tuhan Yesus itu sedih? Tuhan Yesus sedih karena Lazarus mati? Enggak. Lazarus mati ya mati. Mati itu di tangan Tuhan. Tapi setelah dia mengucapkan kata-kata barang siapa percaya kepadaku tidak akan mati, mereka masih tanya lagi, bisa tidak ya dia hidupkan orang yang sudah mati? Di dalam hati mereka berarti apa? Tidak percaya. Saudara-saudaraku, ini adalah tantangan buat kita. Apakah kita juga terhadap Tuhan Yesus itu juga masih meragukan apa yang dilakukan oleh Tuhan? Kalau kita masih meragukan, ya nanti kita mengatakan hal-hal seperti orang Yahudi pada waktu itu. Kisahnya saudara tahu, ketika Yesus buka batunya, Lazarus keluarlah dan Lazarus bangkit. Sebenarnya Tuhan mungkin tidak usah melakukan itu kalau orang-orang di situ sudah percaya bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup. Dan barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus akan mempunyai hidup yang kekal. Saudara-saudaraku, zaman sekarang, apa yang telah terjadi pada waktu itu akan terjadi kembali pada waktu itu. Karena di dunia ini tidak ada sesuatu yang baru. Yang ada akan ada lagi, yang sudah ada akan muncul kembali. Dan semuanya itu jurusannya yang memusuhi Injil itu akan mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu tidak usah kita percayai. Yesus mengatakan percayalah kepada Injil dan bertobat dan kamu akan selamat. Tapi kata-kata orang lain justru mengatakan tidak usah mempercayai karena itu tidak masuk akal, itu tidak mungkin terjadi, itu hanya kiasan, itu hanya simbolisasi, itu hanya metafora, itu hanya gumaman dari murid-murid Tuhan Yesus. Kita sebagai anak Tuhan, ada hari kenaikan Tuhan Yesus ini, kita harus memeriksa diri kita ini. Apakah kita mempercayai firman Tuhan itu sepenuh atau hanya sebagian? Apakah kita masih meragukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan apa yang akan dijanjikan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus sudah melakukan 4 hal. Dia lahir sebagai manusia tanpa dosa, dia hidup tanpa dosa, dia mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa orang yang percaya. Ketika dia bangkit dari kematian, mengalahkan maut, dan setelah itu dia naik ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya. Tinggal yang terakhir, Yesus
akan kembali yang kedua kalinya. Kita buka sejenak di dalam Kisah Para Rasul, perikop yang sangat-sangat terkenal, yang sering dibahas pada waktu kenaikan Tuhan Yesus. Tapi saya akan mengatakan ini dengan singkat saja. Di dalam ayat pertama, Kisah Para Rasul ayat pertama, ayatnya yang ke-11, pasal 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, ini malaikat yang mengatakan, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Karena Yesus naiknya ke atas. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, ditanamkan dalam hati ya, terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Maka waktu itu Tuhan Yesus juga sebelum kejadian ini sudah mengatakan, waspadalah. Jikalau nanti mengatakan Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, ada di kamar, di gunung, di mana, jangan kamu percaya. Itu adalah Mesias palsu. Itu berita hoax Injil yang sekarang banyak beredar di kalangan medsos, cerita-cerita bisik-bisik, dan dari musuh-musuh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kedatangannya akan sama seperti yang kamu lihat. Jadi akan turun dari atas. Nah ini mungkin tidak percaya lagi. Banyak orang yang angel, masai angel, wis munggah, wis angel, mudune yo angel. Kalau dia bisa naik, berarti dia bisa turun kembali. Saudara percaya apa yang dikatakan oleh Yohanes di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga? Sedikit-sedikit kita baca, kita pelajari. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. Yohanes 3, ayat yang ke-13. Yohanes 3 ayat 13. Ini menerangkan sekali lagi tentang siapa Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun, nobody, yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Yesus itu asalnya bukan dari bumi, dari atas, tapi dia lahir di dalam seorang bayi Yesus. Kemudian dia naik dan dia mengatakan tidak ada seorang pun. Jadi jangan ada yang percaya kalau ada berita ceritanya perjalanan ke surga. Rasul Paulus itu tidak sampai ke sana, dia cuma di dalam satu penglihatan, jadi penglihatan visi yang akan ke sana. Tapi Tuhan sendiri mengatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sekarang ini fase kita ini di dalam kurun waktu yang mana? Di dalam kurun waktu menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Saudara-saudara, kalau mau megang firman ini, percayailah, ini adalah kitab yang paling luar biasa. Di sini ada berita biasa, ada pelajaran biasa, ada pelajaran yang luar biasa yang tidak bisa diterima dengan akal, karena kita harus menerima dengan iman percaya kita. Kalau iman percaya kita itu lenyap, maka lenyaplah apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Saudara sekarang mulai tahu kenapa kita harus memegang seluruh kebenaran Injil itu secara penuh.
secara komplit, secara lengkap, sehingga tidak sia-sialah kita datang ke gereja ini untuk menyembah Tuhan, karena tidak ada gunanya kalau itu lepas dari kita. Kita buka sekarang di dalam kitab dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Ini semua nanti kita rangkumkan di belakang, merupakan satu kesatuan yang sangat indah, tapi tidak mungkin dilepaskan dari kita atau hidup kita. Di dalam surat Galatia pasalnya yang pertama, Paulus itu tahu banyak orang itu akan menyesatkan firman Tuhan ini atau Injil. Di dalam ayatnya yang ke-6, pelan-pelan kita baca, tapi kita masuk ke dalam hati. Galatia 1 ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Hati-hati ya saudara, ada Injil lain. Injil lain adalah Injil yang bertentangan dengan ajaran Kristus Yesus. Ayat ke-7 mengatakan yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Itu sudah ada, Paulus itu tahu. Bahkan ketika itu dia bertentangan dengan orang-orang Yahudi yang sudah mengikut Yesus. Ketika orang-orang Yahudi yang mengikut Yesus ini jadi murid Yesus itu ketemu dengan orang dari bangsa lain, Yunani, orang Yunani dan sebagainya, itu di situ banyak orang yang bercampur baur. Itu mereka mengajarkan sesuatu yang lucu, bahwa kalau kamu mengikut Yesus, kamu harus melakukan sunat. Dan ini Paulus menentang sekali. Karena Injil keselamatan itu tidak ada hubungannya dengan Taurat atau ajaran-ajaran dari orang Yahudi. Saudara tahu, di situ sudah mulai diputar balikkan, ditambahi kalau mau selamat itu nerima Injil, tapi harus plus ajaran-ajaran ini, tindakan-tindakan ini harus dilakukan. Rasul kita yang kekasih, dikatakan dia, aku adalah rasul yang diutus Tuhan untuk bangsa bukan Yahudi. Itu menentang itu semuanya. Memutarbalikkan Injil itu salah. Dan saudara tahu apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-8. Ini yang harus kita masukkan dalam hati dan dihafal, jangan sampai lepas dari kita. Galatia 1 ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga, manusia atau malaikat, yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Satu kali. Paulus ini sebetulnya orang yang penuh kasih. Tapi kalau ada orang yang mulai memutarbalikkan Injil, kebenaran Yesus Kristus, menentang kelahiran Yesus, menentang kebangkitannya, menentang kematiannya, bahkan menentang kenaikannya, atau tidak mempercayai kedatangan kembali kedua kalinya, Paulus bisa marah secara rohani, marah yang berasal dari Tuhan. Ayat yang ke-9 diulang sekali lagi. Satu hal atau suatu peristiwa yang sampai diulang 2 kali di dalam firman Tuhan, itu adalah hal yang sangat-sangat penting bagi kita. Ayat ke-9, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Saudara, kalau Paulus mengatakan yang memberitakan Injil terkutuk, Injil yang lain yang mempercayai bagaimana? Sama. Kita tidak mau jadi orang yang terkutuk. Kita adalah orang yang sudah diselamatkan.
Kita adalah orang yang sudah dibenarkan. Jadi jangan sampai ada yang mengikat saudara-saudara. Mengikat itu apa? Menggandoli. Saudara belum bisa melakukan ini, saudara belum Islam. Itu tidak benar saudara-saudara. Saya kadang-kadang ya merasakan ya, kenapa Injil yang begitu gampang, begitu mudah, itu seringkali dibuat sulit. Injil itu gampang ya saudara. Maka ada satu kata dari kata Tuhan, dari Paulus juga, dari para rasul juga. Anak kecil mudah terima Tuhan Yesus, mudah percaya Tuhan Yesus. Benar ya? Seorang anak kecil dikatakan Tuhan Yesus naik ke surga, oh haleluya, Tuhan naik ke surga. Tapi setelah dewasa, belajar ilmu macam-macam, nggak mungkin, keliru ya. Itu selamanya begitu. Yang bodoh dari Allah lebih dari yang berhikmat dari manusia. Artinya ini, manusia yang sudah dikasih segala macam ilmu pengetahuan seringkali bukan mempercayai Yesus, justru menentang Yesus. Mengenai hal itu Paulus sudah berhati-hati pada jemaat Galatia. 2 kali dia mengatakan terkutuklah yang mengajarkan Injil yang lain. Saudara-saudaraku, sekarang mengenai kebenaran, apa benar kita ini berdasarkan iman selamat? Benar saudara, percayalah pada Injil dan bertobatlah, saudara selamat, saudara hidup kekal. Saya tidak akan mengulang-ulang, tapi ini sekarang kita akan satu bahas saja di dalam surat Galatia. Surat Galatia pasalnya yang ketiga, kita buka pasal ketiga, ayatnya yang ke-10, 11 sampai dengan ke-12. Pertama dulu, ayat yang ke-10. Ini supaya apa yang kita pelajari tadi, tahu bahwa Injil itu ini, beritanya ini itu supaya ingat, jangan ditambahi sesuatu apapun juga. Galatia 3 pasal yang ke-10. Karena semua orang, hati-hati ya, yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Aneh ya. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang, sekali lagi terkutuklah, kata-kata Paulus ini, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Paulus ini yang asalnya Saulus, murid yang terkemuka dari Gamaliel, itu adalah orang-orang yang benar-benar memegang hukum Taurat. Tapi dia tahu dia tidak bisa melakukan semua hukum Taurat. Saudara tidak akan bisa loh melakukan semua hukum Taurat. Paulus sendiri mengatakan, setiap kali aku mau melakukan yang baik, yang jahat itu keluar dari aku. Jadi saudara tidak usah takut. Jangan sampai nanti ada ajaran yang mengajar gue nek gak ngelakuin semua firman Tuhan tidak masuk surga. Siapa yang bisa melakukan semua? Paulus sendiri mengatakan nggak bisa. Kalau Paulus tidak bisa, kita nih bagi Paulus itu tidak ada apa-apanya. Paulus itu sudah melakukan semua pelajaran hukum Taurat, hafal Alkitab Perjanjian Lama itu, tapi dia tidak sanggup. Maka dia dikatakan terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis. Lah Alkitab atau di dalam Perjanjian Lama itu kitab Taurat yang sekian tebelnya itu kita harus melakukan semua. Sanggup kita? Tidak sanggup. Kita lanjutkan ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas.
Karena orang yang benar, saudara-saudara semua, akan hidup oleh iman. Ada dua pertanyaan. Kalau ada orang bisa melakukan semua hukum Taurat, tidak percaya Yesus, selamat ya? Selamat. Kalau bisa melakukan semua. Tapi kalau tidak bisa, masuk ke neraka. Terkutuk itu masuk ke neraka. Saudara-saudaraku, dipermudah oleh Tuhan Yesus. Sudahlah, kamu semuanya sudah gagal. Semua orang telah jatuh di dalam dosa. Semuanya gagal. Aku sendiri turun ke dunia sebagai manusia, hidup tanpa dosa. Aku mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa. Dosa orang yang mau percaya kepada kebenaran Injil dan bertobat. Gampang sekali kan? Yang gampang itu memang kadang dipersulit, sehingga di televisi beberapa waktu dulu ada yang cerita iklan ya, kalau mudah kenapa harus dipersulit, dibalik. Yang gampang ojo digampang-gampang ke digawe sing angel. Saudara-saudaraku, inilah pekerjaan musuh-musuh Injil. Satu ayat lagi, 12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Iya memang bisa melakukan semua. Saudara jangan terpengaruh ya, aku tidak melakukan kitab Injil semuanya nanti aku tidak selamat. Yang penting satu, saudara percaya kebenaran Injil, saudara bertobat dari segala dosa dan beriman kepada Yesus, saudara selamat. Saudara-saudaraku, ini hari kenaikan Tuhan. Tuhan sudah di atas. Pada suatu ketika Tuhan akan turun ke bawah, kembali ke dunia ini, dan kita peganglah iman itu, percayalah kepada apa yang sudah dilakukannya, karyanya di kayu salib yang sudah lengkap dan sempurna, selesai. Karena waktunya itu makin dekat, waktunya makin mendekati akhir. Kita ini sekarang sudah mendekati pertengahan tahun. Siapa yang tidak mengatakan kalau waktu ini makin cepat? Percayalah, sebentar lagi ini Natal lagi. Kalau masih Tuhan belum datang, tapi Tuhan mungkin datang di dalam waktu yang sedikit ini, supaya kita diingatkan tetap percaya kepada kebenaran Injil yang sederhana. Kita buka di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-37. Ini pernah saya bawakan di sini, tapi ini penting sekali, mari kita pelajari bersama-sama. Ibrani 10:37. Sebab sedikit ya, bahkan sangat sedikit waktu lagi, sudah sedikit, sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Awas ya saudara, waktunya makin cepat, makin sedikit, tambah sedikit, kedatangannya makin dekat. Ayat yang ke-38 ini adalah penghiburan dan juga kebenaran yang harus kita pegang. Tetapi orangku yang benar ya akan hidup oleh iman. Akan hidup oleh apa? Oh kan hidup karena melakukan semua Taurat, atau hidup oleh iman? Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Lanjut, dan apabila ia mengundurkan diri dari imannya,
aku tidak akan berkenan kepadanya. Saudaraku, peganglah yang mudah. Berita Injil, Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, Yesus akan turun ke bumi. Jangan ada seorang pun yang mau membelokkan keyakinan dan iman saudara yang ini. Apapun yang dikatakan oleh dunia dengan segala macam bukti-bukti yang macam-macam, percayalah kepada Injil. Ada orang mengatakan begini, Injil itu kan tulis manusia. Iya, manusia yang dipimpin oleh Roh Kudus. Apa tidak mungkin Injil ini dibalik? Injil ini tidak bisa dirubah. Saudara tahu, ada puluhan atau mungkin ratusan orang yang mau memutar balikkan Injil. Saudara tahu sejarah gereja, sekali-kali kita baca sejarah gereja. Ketika gereja waktu itu dikuasai oleh satu gereja, ada satu perintah, Alkitab tidak boleh dibaca oleh semua orang, dan ditutup dalam suatu gudang, dirapetin, tidak boleh dibaca. Alasannya bisa, kalau baca nanti bingung, baca nanti keliru, tidak masuk ke sana, tidak masuk ke surga. Kalau sudah terjadi begitu, yang turun tangan siapa? Yang turun tangan ada Tuhan sendiri. Yang Yesus mengutus Martin Luther mengambil Alkitab yang ditutup dalam gudang, dibawa lari, diterjemahkan di dalam bermacam-macam bahasa, dan sampai sekarang saudara membaca itu. Karena apa? Segala ornamen yang Tuhan Yesus kerjakan itu akan dipelihara oleh Tuhan sendiri, dan tidak ada satupun kuasa yang sanggup menghilangkan bukti-bukti itu, yang sanggup menghilangkan Alkitab yang saudara pegang ini. Saudara boleh tahu, yang melihara bukan manusia, yang melihara Tuhan Yesus. Itulah yang terjadi. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Dan itu akan terjadi. Kubur kosong yang ada di Israel sana, tidak ada seorang pun yang berani mengganggu gugat, menghancurkan kubur kosong. Tidak ada. Bukti kubur kosong sampai sekarang masih tetap ada. Kebenaran yang lain apa? Hati kita. Roh Kudus itu akan tinggal selalu dalam hati orang yang percaya, yang beriman kepada Injil. Ketika dahulu Elia ketakutan dikejar-kejar oleh Yezebel, dia ngumpet di dalam satu hutan, dia tidak mau lagi takut dengan musuh-musuh. Tuhan Yesus mengatakan apa? Jangan takut, aku masih meninggalkan 7.000 orang yang percaya kepadaku, yang tidak menyembah kepada Baal. Jadi Yesus itulah yang menjaga iman saudara. Saudara ini percuma kalau saudara tidak ditopang oleh Roh Kudus, saudara itu akan hilang kepercayaannya. Saudara tidak akan sanggup menderita untuk Tuhan. Saudara tidak akan sanggup kalau menerima kesulitan, tetap percaya pada Yesus. Tapi Tuhan sendiri, Immanuel, yang ada di dalam hati saudara-saudara, itu yang akan menjaga iman kita. Saudara hampir jatuh, saudara diangkat. Saudara hampir tergeletak, saudara ditegakkan kembali. Itu adalah hal yang selalu terjadi. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Saya mengalami hal-hal tersebut. Bersama Tuhan, saudara menang. Meninggalkan Tuhan, tidak percaya, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi ayat yang selanjutnya, satu ayat lagi, ayat yang ke-39 dari Ibrani pasal 10. Tetapi kita bukanlah orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudaraku, saudara sudah tahu semuanya sekarang. Saudara diingatkan kembali sekarang. Jangan sampai saudara melepaskan kebenaran Injil tadi. Peganglah erat-erat.
Dan biarkan Roh Kudus yang memimpin hati saudara. Saudara maju terus sampai Tuhan datang atau sampai kita diangkat oleh Tuhan ke sana. Dan itu adalah satu-satunya pegangan kita, keselamatan kita. Kalau kita percaya, kita bertobat, dan kita akan masuk di dalam kerajaan sorga. Ada satu penuntun, saya pernah saya khotbahkan beberapa waktu yang lalu di dalam satu persekutuan. Kalau orang itu mau hidup benar itu bagaimana kan? Singkat saja ya. Satu, jelas takutlah akan Tuhan. Tidak ada orang yang tidak takut Tuhan itu bisa selamat, tidak ada. Tapi kalau saudara takut akan Tuhan, jangan takut karena tidak masuk surga, nanti saudara melakukan yang ini. Takut akan Tuhan itu kenapa? Karena tahu dia adalah penguasa satu-satunya, raja di atas segala raja. Seperti itulah kita harus takut dan hormat kepadanya. Gampang aja. Kemudian apa? Kedua, matilah dan hiduplah bagi Tuhan. Ada ayatnya yang mengatakan, jikalau aku mati, mati untuk Tuhan. Jikalau aku hidup, hidup untuk Tuhan. Baik mati atau hidup, aku adalah miliknya Tuhan. Saudara adalah ranting yang menempel pada pohon zaitun sejati, Yesus Kristus Tuhan kita. Yang ketiga, seperti biasa yang sering kita pelajari kalau tiap minggu ke gereja, dengarkan firman Tuhan, taatilah firman Tuhan, dan biarkan kasih karunia Tuhan menyertai saudara selalu. Kalau saudara lakukan 3 hal ini, percayalah saudara akan menyambut Yesus ketika dia datang turun dari surga, atau kita disambut oleh Tuhan kalau kita dijemput di dalam kematian di dalam Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tahu Bapa, 2000 tahun yang lalu Engkau sudah naik ke surga, dan Engkau akan turun kembali seperti dengan cara yang sudah Engkau lakukan. Kami tahu keselamatan itu diberikan kepada kami, kabar baik yaitu Injil diberikan kepada kami, orang-orang yang percaya kepada. Ajarlah kami Bapa, sehingga kami selalu percaya akan kebenaran Injil, tidak memotong-motong kebenaran Injil, tapi menerima di dalam suatu Injil yang penuh, yang sempurna, yang tidak diganggu gugat oleh ajaran-ajaran yang lain. Bapa, biarlah kami belajar seperti seorang ayah ketika anaknya sakit dan memohon kepada Yesus. Dia mengatakan, ya Tuhan, aku percaya, tapi tolonglah aku yang tidak percaya ini. Arti daripada kata-kata ini adalah bahwa di dalam kepercayaan kita kepadamu Bapa, seringkali ada lubang-lubang, seringkali ada hambatan-hambatan, sehingga kami tidak mempercayai berita Injil sepenuhnya, masih meragu-ragukan sebagian dari berita Injil. Tetapi Engkau sudah mengatakan sendiri bahwa jikalau kami mengurangi atau menambahi firman Tuhan, kita menjadi orang-orang yang gagal, orang yang tidak masuk di dalam hitungan-Mu. Karena itu Bapa, biarlah gereja-Mu menjadi sempurna di dalam iman, karena orang benar itu hidup dan dibenarkan karena iman, dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Karena meskipun kita melakukan hukum Taurat, kalau kita tidak melakukan dengan sempurna seluruhnya, kita tidak akan masuk di dalam kerajaan. Puji syukur kepada-Mu Bapa.
Engkau sudah naik ke surga, engkau mengalahkan maut dan mengalahkan semua hukum-hukum yang ada di dalam dunia ini. Karena Engkau adalah Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Biarlah kami murid-murid-Mu, anak-anak-Mu, tetap berpaut kepadamu, selalu takut akan Engkau, hormat kepadamu, mentaati segala firman-Mu, karena Engkau yang membuat kami taat. Engkaulah yang menjadikan kami sanggup melakukan semuanya itu. Ya Bapa, biarkan Roh Kudus yang mengambil alih dari saat ini sampai selama-lamanya. Sempurnakanlah segalanya pengertian kami yang tidak sempurna ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Saudaraku yang percaya, mari katakan bersama-sama, amin.